Church and welcome to Galilee Online Service. Semoga saudara semua ada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat di dalam musim yang penuh dengan tantangan ini. Kita tahu bahwa ada beberapa rekan kita yang sedang menjalankan karantina. Ada juga yang sedang menyelesaikan masa karantinanya. Selama 5 malam berturut-turut kami mengadakan doa malam. Satu hati kami Zoom call untuk mendoakan, mendukung dan juga memberi sukacita kepada teman-teman yang terpapar COVID. Puji Tuhan semuanya makin dikuatkan dan tetap sukacita. Jika Anda merasa sendiri atau sedang tidak dalam kondisi yang baik, izinkan saya untuk mengajak Anda bergabung bersama kami. Anda bisa dapatkan informasi small group dan kegiatan-kegiatan melalui sosial media Galilee Church Indonesia seperti Facebook page, YouTube, Instagram, dan TikTok. Siapapun dan apapun Anda, kami akan sangat senang untuk berkenalan, mendengarkan, dan mendoakan Anda. Saya ingin mengucapkan selamat kepada para peserta membership kelas 101 yang diadakan hari Sabtu kemarin. Selamat, Anda sudah lulus dan selamat bergabung dengan Galilee. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, Anda bisa memberikannya melalui aplikasi elektronik seperti OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay, dan yang lainnya. Persembahan yang Anda berikan akan di-manage untuk mendukung setiap pelayanan dan misi Galilee Church Indonesia. Saya tahu kita pasti ingin melakukan ibadah tatap muka, tapi mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih bisa tetap menjalankan ibadah secara online seperti ini. Di dalam ibadah hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Jason Pobuti. Pujian dan penyembahan hari ini akan dipimpin oleh Galilee Worship. Mari kita bawa hati kita bersama-sama satu hati menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bekerja melawat kita semua di dalam ibadah hari ini. Jangan lupa mengajak keluarga, saudara, teman, dan rekan kerja Anda untuk bergabung di dalam ibadah hari ini. Anda bisa share link YouTube dan Facebook Galilee Online Service yang ada hari ini. Atau Anda bisa juga mengajak mereka untuk join dalam watch party yang Anda buat melalui Facebook Anda. So, are you ready to praise and worship God? Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur apapun keadaan di luar sana. Kami mengucap syukur kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah bersama. Bapa, kami bawa yang terbaik Tuhan, penyembahan dari hati kami, semua yang kami punya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami dan ibadah kami. Biar ya Tuhan, kami boleh menyenangkan Tuhan senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Hai everyone. Saya harap saudara-saudara semua dalam keadaan yang baik, karena hari ini kita akan gila-gilaan buat Tuhan Yesus semuanya. Haleluya. It's all about you, Jesus. Thank you, Lord. Semua siap ya? Kita nyatakan ini sama-sama. Come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Mari sama-sama nyatakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Oh, oh, oh.
segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari sama-sama katakan ini lebih lagi. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Yesus Tuhan. Saudara-saudara masih semangat muji Tuhan, amin. Saya mau benar-benar nyatakan ini saudara-saudara bersama dengan saudara-saudara semua. Siap? Engkaulah yang terhebat, say. Kau yang terindah, Yesus Tuhan Rajaku. Come on. Engkaulah yang terbesar, Kau yang berjaya, Yesus penyelamatku. Come on. Hanya Engkau yang berkuasa kehidupan kami Tuhan. There is no one else but you Jesus. Come on. Engkau yang berkuasa di dalamku, di hidupku, tak ada yang lain, hanya Kau Tuhanku. Come on. Ku kan memuji dengan segenap hati, angkat tanganku, tinggikanmu sambil melompat, naikkan syukurku. Agung mulialah namamu. Engkaulah yang terhebat, Kau yang terindah, Yesus Tuhan Rajaku. That's right. Engkaulah yang terbesar, Kau yang berjaya, Yesus penyelamatku. Sorakan haleluya. Sama-sama ya. Mari katakan, Engkau yang berkuasa di dalamku, di hidupku, tak ada yang lain, hanya Kau Tuhanku.
ku kan memuji dengan segenap hati. Angkat tanganku, tinggikanmu sambil melompat, naikkan syukurku. Agung mulialah namamu, Engkaulah yang terhebat, Kau yang terindah, Yesus Tuhan Rajaku. Katakan Engkaulah, Engkaulah yang terbesar, Kau yang berjaya, Yesus penyelamatku. Engkaulah, Engkaulah yang terhebat, Kau yang terindah, Yesus Tuhan Rajaku. Oh, oh, oh. Engkaulah yang terbesar, Kau yang berjaya, Yesus penyelamatku. Kau yang akan selalu menjadi tempat pertama kehidupan kami Tuhan. It's only you Jesus. Thank you Lord. Mari sama-sama katakan, ku kan memuji dengan segenap hati. Angkat tanganku, tinggikanmu sambil melompat, naikkan syukurku. Agung mulialah namaku, kan memuji dengan segenap hati. Angkat tanganku, tinggikanmu sambil melompat, naikkan syukurku. Agung mulialah namamu, Engkaulah yang terhebat. Mana suaranya? Kau yang terindah, Yesus Tuhan Rajaku. Semua siap? Engkaulah yang terbesar, say. Kau yang berjaya, Yesus penyelamatku. Au! Engkaulah yang terhebat, Kau yang terindah, Yesus Tuhan Rajaku. Oh, Engkaulah yang terbesar, Kau yang berjaya, Yesus penyelamatku. Oh, oh, Yesus yang terhebat. Oh, oh, sorakan haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Saudara semua, selalu yang menjadi isu dalam kehidupan kita adalah waktu kita melihat masalah kita lebih besar dari kekuatan Tuhan kita. Seakan-akan kita lupa bahwa masalah itu datang bukan sekarang doang. Masalah itu udah kita rasakan atau kita terima dari dulu-dulu. Dari di masa lalu kita, kemarin, besok, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita ngerasain dulu. Dan semua berlalu. Anda tahu kenapa semua bisa berlalu? Dan kita bisa di titik sekarang. Semua karena pertolongan Tuhan. Jadi mulai hari ini saudara-saudara, jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu. Ubahlah fokusmu. Kalau tadi lebih besar ke masalahmu, sekarang ubahlah fokusmu untuk lebih besar kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu kami gak bisa melewati ini semua tanpa Tuhan. Hari ini kami mau nyatakan bahwa Kau lebih besar dari segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ku lemah dan hilang harapan, ku melangkah tanpa arah yang pasti,
takut menguasai hidupku. Namun firman-Mu berkata, di dalam lemahku kuasa-Mu akan jadi sempurna. Ku kuat penuh pengharapan. Sama-sama. Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa-Mu mujizat dinyatakan. Mari sama-sama saudara-saudara. Di saat ku lemah dan hilang harapan, ku melangkah tanpa arah yang pasti, takut menguasai hidupku. Namun firman-Mu berkata, di dalam lemahku kuasa-Mu akan jadi sempurna. Ku kuat penuh pengharapan. Say, Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa mujizat dinyatakan. Come on. Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Amin. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa mujizat dinyatakan. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Teruslah berkarya di dalam hidup kami, oh Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu, untuk pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang selalu kehidupan kami paling pertama Tuhan. Gak ada lagi, cuman Kau. Kami mau set hati dan pikiran kami, oh, Kau lebih besar dari segala-galanya, Kau lebih hebat dari segala-galanya Tuhan. Gak ada lagi yang seperti Engkau. Hanya Kau Tuhan Yesus. It's only You Jesus. It's only You Jesus. Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa mujizat dinyatakan. Sing it from your heart.
Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa mujizat dinyatakan. Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa mujizat dinyatakan. Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa mujizat dinyatakan. Kuasa mujizat dinyatakan. Kuasa mujizat dinyatakan. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Kami percaya Tuhan, waktu mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami, itu bukan waktu kami. Waktu mujizat-Mu dicurahkan untuk kami, itu bukan dari pemikiran-pemikiran kami, tetapi semua sesuai rencana Tuhan. Karena segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Maka hari ini Tuhan, kami mau berserah penuh atas apapun yang menimpa kehidupan kami. Karena kami percaya waktu Tuhan adalah waktu terindah buat kami. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Come on guys. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semua waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari angkat tanganmu, sama-sama nyatakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Oh.
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghadap hadirat-Mu mengucap syukur atas segala penyertaan, perlindungan, kasih karunia Tuhan. Sehingga pada hari ini kami bisa beribadah, kami sudah memuji menyembah nama-Mu. Kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Tibalah waktunya Tuhan berfirman buat kami. Pakai hamba-Mu menjadi saluran firman-Mu saat ini. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu yang mendengarkan. Seberapa banyak yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Tuhan berkati. Biar melalui firman-Mu ada kekuatan baru. Iman kami bertumbuh. Pengharapan kami lebih lagi kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampun segala dosa kesalahan kami supaya kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo jemaat Tuhan, apa kabar? Harapan saya kiranya semua dalam keadaan baik-baik saja dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan di tengah serangan COVID-19 dengan Omikronnya yang sangat dahsyat saat ini. Tuhan sediakan sarana teknologi yang memungkinkan kita tetap bisa beribadah dengan online. Dan saya sendiri sementara berada di pengungsian. Nama tempatnya Isoman. Puji Tuhan, isomannya akan segera selesai hari ini. Dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema Set Free. Dengan judul khotbah, kapan waktu yang tepat untuk melawan? Saya ulangi, kapan waktu yang tepat untuk melawan? Peperangan orang percaya ada dua jenis. Pertempuran di alam fisik dan pertempuran di alam roh yang biasa disebut peperangan rohani. Kedua pertempuran ini saling mempengaruhi satu sama lainnya. Artinya apabila terjadi peperangan di dalam fisik, maka roh kita akan terpengaruh dan sebaliknya. Peralatan perangnya pun berbeda. Akibatnya pun berbeda. Peperangan fisik berdampak di muka bumi. Sedangkan peperangan rohani berakibat atau berdampak abadi dan atau dalam hidup yang kekal. Untuk menghadapi peperangan, Anda harus memahami apa tujuan dari peperangan itu, senjata atau alat peralatan apa saja yang harus disediakan, dan bagaimana strategi yang harus digunakan. Kita mau belajar bersama-sama pada saat ini apa yang Alkitab katakan tentang perang. Roma 12 ayat 18 firman Tuhan berkata demikian, berusahalah sebaik mungkin untuk hidup dalam kedamaian dengan setiap orang. Garis bawahi kata berusahalah sebaik mungkin atau jika mungkin atau sedapat-dapatnya, artinya tergantung pada Anda untuk hidup dalam kedamaian dengan semua orang. Hal ini menyeratkan bahwa terkadang tidak mungkin kita untuk hidup damai dengan semua orang. Alkitab berkata, berusahalah sebaik mungkin. Harus ada usaha dari kita. Berarti ada celah untuk tidak damai. Ada peperangan di dalam hidup ini. Ada 5 hal yang kita mau belajar saat ini. Pertama, apa penyebab utama peperangan? Yakobus pasal 8 ayat 1-2 berkata demikian, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Alkitab mengatakan bahwa kebanyakan perang disebabkan oleh 2 hal. Keegoisan dan kesombongan. Keegoisan dan kesombongan adalah akar dari sebagian perang. Anda memiliki ambisi yang tidak dapat dipuaskan. Jadi Anda berjuang untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan paksa. Maka terjadilah perang.
Amsal pasal 13 ayat 10 bagian A. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Alkitab berkata, akibat keangkuhan atau kesombongan adalah pertengkaran atau perkelahian. Pesan Tuhan supaya tidak terjadi peperangan buat kita semua, Anda jangan egois dan jangan sombong. Ada amin? Pelajaran kedua, apakah tepat untuk melawan? Apakah orang percaya anak-anak Tuhan tepat untuk melawan? Firman Tuhan berkata, Pengkhotbah 3 ayat 8 bagian B. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Alkitab sangat realistis. Terkadang perang adalah hal yang benar. Terkadang perang adalah hal yang salah. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Ada banyak contoh dalam Alkitab di mana Tuhan memerintahkan perang. Di mana Tuhan berkata, pergi berperang. Ketika Anda melihat para pahlawan besar, di dalam Ibrani pasal 11, ada Yosua, ada Daud, ada Gideon, ada Samson. Orang-orang ini semuanya adalah pejuang. Ketika Anda melihat Alkitab, Anda menemukan bahwa terkadang perang adalah hal yang benar untuk dilakukan. Matius 24 ayat 6 berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Faktanya, dalam Matius 24 ayat 6 tadi, Tuhan berkata, selalu ada perang di dunia sampai Raja Damai datang kembali. Alkitab mengatakan bahwa kita harus berperang untuk, perhatikan baik-baik. Alkitab mengajarkan ada 3 hal alasan kita harus berperang. Pertama, untuk menjaga kebebasan atau kemerdekaan. Ada banyak contoh dalam Alkitab tentang hal ini. Begitu Tuhan menyuruh Yosua untuk melenyapkan orang Midian. Mereka penindas, mereka sangat jahat. Tuhan takut bangsa Israel akan ditindas oleh mereka. Mereka memiliki segala macam praktek kejahatan seperti melemparkan bayi ke dalam api. Itu adalah budaya yang mengerikan dan sangat mengerikan. Dalam Bilangan pasal 32 ayat 6 hingga 12 nanti saudara-saudara baca di rumah. Tuhan menjadi sangat marah, bahkan dia mengungkapkan kemarahan pada 2 suku Israel karena mereka tidak mau berperang. Musa berkata kepada kedua suku itu, apa yang akan kamu lakukan? Duduk saja di sini sementara saudara-saudaramu yang lain pergi berperang. Alasan kedua kita harus berperang untuk membela orang yang tidak bersalah. Amsal pasal 21 ayat 15 berkata, jika keadilan ditegakkan, itu mendatangkan sukacita bagi orang benar, tetapi kengerian bagi orang yang berbuat jahat. Lingkari kata keadilan. Orang Kristen tidak hanya tertarik pada perdamaian, tetapi kita menginginkan perdamaian dengan keadilan. Tuhan berkata bahwa Tuhan bukan hanya suka damai, tetapi Dia adalah Tuhan yang ingin keadilan juga. Ada amin? Alasan ketiga kita harus berjuang berperang adalah untuk menghentikan penyebaran kejahatan. Roma pasal 13 ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Allah telah memberi wewenang kepada pemerintah untuk menegakkan hukum dan menghukum para pelanggar. Pemerintah ada di sana untuk melayani Tuhan demi kenyamanan Anda semua. Namun jika Anda melanggar hukum, Anda akan dihukum. Pemerintah tidak memegang pedang tanpa alasan. Pemerintah adalah hamba Tuhan, seorang agen keadilan untuk menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang melanggar. Ya, pelajaran yang ketiga. Apakah dunia akan memiliki perdamaian yang permanen? Jawabannya yes.
suatu hari nanti. Hal itu akan terjadi pada saat Yesus Kristus datang kembali. Alkitab mengatakan bahwa suatu hari Yesus Kristus akan datang kembali ke bumi untuk kedua kalinya. Maka saat itulah akan terjadi perdamaian yang permanen. Perdamaian yang kekal di atas bumi ini. Yesaya 2 ayat 4 berkata, Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Nubuatan Nabi Yesaya bahwa damai yang kekal itu akan terjadi pada saat Yesus Kristus datang kedua kalinya ke dunia menjadi hakim. Pedang-pedang akan menjadi mata bajak. Tombak-tombak akan menjadi pisau pemangkas. Tidak ada lagi latihan perang. Haleluya. Jadi kesimpulannya bahwa perang itu akan berhenti apabila Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Pelajaran kita yang keempat, apakah ini perang yang terakhir? Perang yang terakhir akan terjadi pada saat Kristus datang pada kali yang kedua sebagai hakim. Kapan itu tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali Bapa di surga. Lukas 21 ayat 9 berkata, Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jangan kamu terkejut tentang berita-berita peperangan dan pemberontakan. Itu baru awalnya, belum kesudahannya. Matius 24 ayat 36 menjelaskan. Tetapi tentang hari dan saatnya itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Lihat siapa yang Yesus katakan yang tahu tentang kedatangannya yang kedua. Hanya Bapa yang tahu. Yesus sendiri tidak tahu. Apalagi kita sebagai jemaat. Tugas kita berjaga-jaga. Menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua itu. Kisah Para Rasul 1 ayat 7-8 berkata, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada masa sulit di peperangan terakhir itu, orang yang percaya Yesus, saudara dan saya, akan menerima kuasa yaitu Roh Kudus. Dan kita akan kuat dan mampu untuk menjadi saksi. Kesimpulannya, perang yang paling terakhir itu akan terjadi pada saat anak manusia datang ke dunia pada kali yang kedua sebagai hakim. Pelajaran kita yang kelima atau yang terakhir. Bagaimana respon kita terhadap peperangan? What next? Apa yang kita harus lakukan pada saat kita menghadapi peperangan? Pertama, percaya Tuhan. Percaya pada Tuhan dalam segala situasi. Ada amin. Mazmur 27 ayat 1 dan 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Haleluya. Daud sangat luar biasa. Kita harus memperkatakan ini pada saat kita menghadapi peperangan. Bahwa Tuhan memegang kendali, bahwa Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Dan bahwa Tuhan akan menyertai Anda melalui situasi apapun yang dihadapi. Hidup di bawah kendali atau kedaulatan Tuhan. Yang kedua, yang harus kita kerjakan. Berdoa. Setelah percaya, baru berdoa. Jangan dibalik. Berdoa dulu, baru percaya. 1 Timotius 2 ayat 1-2. Firman Tuhan berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang
dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Pertama-tama berdoalah untuk para pemimpin dan semua yang berwenang, agar kita dapat menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Hal pertama yang harus Anda doakan adalah para pemimpin kita, karena mereka pembuat keputusan. Perhatikan manfaat berdoa bagi para pemimpin Anda. Anda akan menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Kita harus berdoa bagi para pemimpin, pemimpin negara, pemimpin gereja, pemimpin rumah tangga, dan lain-lainnya pada saat kita dalam peperangan. Yang ketiga, pada saat peperangan carilah kedamaian. Firman Tuhan mengajarkan pada Mazmur 34 ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Apa arti mencari perdamaian? Berpaling dari kejahatan dan lakukan yang baik. Saya ulangi. Apa artinya mencari kedamaian? Berpaling dari kejahatan dan lakukan yang baik. Mencari kedamaian berarti carilah kedamaian dan kejar itu. Mencari kedamaian artinya melakukan apapun yang Anda bisa untuk membawa kedamaian. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Yang terakhir. Yang keempat yang harus kita lakukan, saling tolong-menolong. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Alkitab mengatakan, memikul beban satu sama lain adalah memenuhi hukum Kristus. Di masa krisis seperti sekarang ini, saat inilah gereja benar-benar menunjukkan dirinya sebagai sebuah keluarga. Kita akan menjadi keluarga besar, di mana kita adalah jaringan untuk mendukung kehidupan mereka yang berdampak oleh COVID-19. Pelajaran terakhir buat kita saat ini, Alkitab mengatakan bahwa ada peperangan yang terjadi antara orang percaya dengan iblis. Melawan kuasa-kuasa kejahatan dalam dunia ini yang sering disebut peperangan rohani. Analoginya yang paling sering digunakan untuk seorang Kristen dalam perjanjian baru adalah seorang prajurit. Katakan, saya prajurit. 1, 2, 3. Saya prajurit. Kekuatan prajurit Tuhan ada dua hal yang sangat prinsipil. Kekuatan itu karena kekuatan dari Allah, bukan karena kekuatanmu. Yang kedua, senjatanya perlengkapan senjata Allah. Jadi dalam peperangan rohani, jangan bawa senjatamu yang di rumah, tetapi pergunakan perlengkapan senjata Allah. Prajurit Tuhan adalah jemaat yang dikasihi Tuhan. Pasangan Tuhan melalui firman-Nya saat ini. Marilah bertarunglah dengan baik. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Berjuanglah. Taklukkanlah. Atasilah dan raihlah kemenangan. Ada amin. Iblis berusaha menarik orang menjauh dari Tuhan. Adalah tugas kita sebagai prajurit Tuhan untuk pergi keluar dan menjangkau mereka dengan kasih-Nya. Respon kita dalam menghadapi peperangan, saya ulangi lagi, ada 4 hal. Pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa. Carilah kedamaian. Yang keempat, saling tolong-menolong. Hal ini berlaku baik dalam peperangan fisik maupun peperangan rohani. Apa peperanganmu saat ini? Apa masalahmu saat ini? Untuk menjadi pemenang, kita sudah belajar firman Tuhan. Ikuti standard operating procedure firman Tuhan yang disampaikan di atas. Pastikan Anda tahu kapan waktu yang tepat untuk melawan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Biar kami sebagai prajurit-prajurit Tuhan tahu kapan kami harus berperang. Kami tahu apa yang kami harus perjuangkan, bukan sembarang hal, Tuhan. Jadikan umat-umat-Mu. Jadikan siapapun dia yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Berikan keteguhan hati. Bahwa Tuhan sudah mengajarkan. Sebagai orang percaya, kita harus
menjadi prajuritnya Tuhan. Peperangan demi peperangan ini akan berakhir pada saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kuatkan kami, mampukan kami menghadapi segala peperangan yang kami hadapi di muka bumi ini. Mau berdoa apapun peperangan umatmu, masalah yang dialami umatmu saat ini. Kami percaya Tuhan akan menyelesaikan dengan caranya Tuhan. Tuhan kiranya menyertai kami di dalam menghadapi masa-masalah peperangan ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menerima berkat dari Bapa di surga. Dengan iman, tadakan kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan terus mengangkat engkau dan tidak akan turun. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan membuat apapun yang engkau perbuat berhasil. Apabila engkau mendengarkan dan melakukan segala perintah Tuhan Allahmu dengan setia. Semua berkat dan janji-janji Tuhan ini menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan. Oleh karena satu nama yang mengasihimu. Nama di atas segala nama. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, terima kasih sudah mengikuti ibadah online service Galilee Church. Kiranya pelayanan kami memberkati kita semua. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, tetaplah taat terhadap protokol kesehatan. Terutama taat terhadap firman Tuhan. Dan Tuhan akan membuat apapun yang engkau perbuat berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada minggu depan di acara online service Galilee Church. Selamat hari Minggu.